Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Revie Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini, judulnya aku pengen review produk dari Skintific, dan ini ke semua varian sunscreennya. Yang aku tahu Skintific tuh ada 3 jenis sunscreen gini. Untuk yang ini, yang ceramide, aku udah pernah review secara terpisah di video ini, dan ini jadi tube yang kedua. Tapi kalau yang ini tuh, aku ini belum habis, jadi masih jadi tube yang pertama. Nah, aku pengen review sejelas mungkin, jadi kalian bisa banding-bandingkan kira-kira kulit kalian tuh lebih cocok yang mana, atau lebih membutuhkan sunscreen yang mana. So, untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Oke, untuk yang pertama aku pengen review yang ceramide dulu. Untuk yang warna biru ini namanya Skintific 5 kali Ceramide Serum Sunscreen. Seperti pada seri ceramide lainnya, dia packagingnya tuh warna biru, volumenya 30 ml. Untuk SPF-nya dia 50+, PA++++. Teksturnya creamy, yang ringan gitu, easy to blend. Dari teksturnya aku suka, mudah meresap, gak greasy sama sekali yang aku rasain, terus gak bikin abu-abu juga. Untuk finishnya sendiri, dia bikin kulit jadi halus lembab gitu loh. Nah, ini untuk finishnya tuh kayak gini. Ini muka aku bukan minyakan atau gimana ya, jadi memang pantulan cahaya aja. Biar lebih jelas lagi, aku bakal tap-tap pakai tisu, dan gak ada minyak atau apapun yang transfer ke tisunya. Untuk sunscreennya sendiri, dia tuh punya fungsi double protection. Untuk UV filternya tuh salah satunya dia pakai Tinosorb, yang mana si Tinosorb itu tuh udah dipatenkan sama BASF Germany, yang mana dia tuh kayak UV filter yang minimalis iritasi gitu loh. Dan selain sunscreennya itu melindungi kulit kita dari sinar UV, dia juga ada blue light protectionnya. Terus kalau misalkan dari ingredientsnya sendiri, yang bagus di sunscreen ini sesuai judulnya, dia ada 5 kali ceramide, dimana 5 kali ceramide itu tuh anti-aging, bisa ngebantu untuk memperbaiki atau melindungi skin barrier juga. Terus dia ada hyaluronic acidnya untuk menghidrasi kulit dan melembabkan kulit. Untuk kulit yang kering, menurut aku bakal cocok pakai sunscreen ini, dan tipe kulit aku pun termasuk yang kering. Dan ada beberapa sunscreen yang kalau misalkan kulit lagi kering, bahkan lagi kayak dehidrasi banget gitu kan, malah jadi perih gitu ke kulitnya. Tapi selama aku pakai sunscreen ini, aku ngerasanya aman dan gak ada timbul reaksi-reaksi yang negatif di kulit aku. Untuk analisis ingredients secara lengkapnya aku bakal liatin dari Skin Karisma. Nih, untuk menenangkan kulitnya dia ada Centella acetica, sodium hyaluronat, hyaluronic acid, sama alpha bisabolol. Terus untuk UV protectionnya kalian bisa lihat ini chemical sunscreen. Untuk anti-aging dia ada ceramide dan vitamin E, dan ada brightening agentnya dari alpha bisabolol. Kemudian dia juga paraben free, sulfat free, alkohol free, allergen free. Untuk yang kalian yang punya fungal acne juga dia aman, tapi dia masih mengandung silikon. Dan ini sunscreen yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Kalian bisa lihat ini untuk kulit yang kering aman, untuk oily skin juga aman. Ini untuk kulit yang sensitif, ada satu ingredients yang bagus karena dia ada allantoinnya, bisa jadi skin protection gitu. Tapi ada satu ingredients yang kurang bagus, dia ada ethylacyl methoxycinamatnya. Ini adalah chemical sunscreen, jadi ini kayak kurang cocok kalau misalkan kalian yang memang gak bisa banget pakai chemical sunscreen. Tapi kalau misalkan kalian yang aman-aman aja dan gak masalah sama ethylacyl methoxycinamat atau chemical sunscreen lainnya, berarti ini aman. Oke, selanjutnya aku bakal review yang ini, yang warna putih. Kalau misalkan dilihat dari packaging kayak mirip ya sama yang ceramide ini, tapi pastinya beda dari segi ingredients dan lain-lainnya. Namanya ini adalah Skintific Ultralight Serum Sunscreen. Untuk yang ini packagingnya warna putih silver gitu, volumenya 25 ml. Terus di bagian dalamnya ada buat nge-mix produknya gitu loh. Untuk SPF-nya sama kayak yang ceramide, dia 50+, PA++++. Secara tekstur mirip sama yang ceramide, cuman ini kayak lebih encer, lebih cair gitu. Creamy, ringan juga, easy to blend. Terus ini lebih nggak ada wanginya gitu, nggak bikin abu-abu juga. Terus yang membedakan dari ceramide, dia finishnya tuh nggak ada lengket sama sekali gitu loh, kayak powdery gitu. Tadi yang ceramide aja nggak greasy, yang ini lebih nggak greasy lagi. Untuk kulit yang oily, menurut aku ini akan cocok sama finish yang kayak gini. Untuk proteksinya sendiri, selain dapat melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB, dia juga dapat melindungi kulit kita dari polusi. Terus ada blue light protectionnya juga. Terus ditambah dia ada vitamin C sama ferulic acidnya. Mereka tuh antioksidan yang dapat membantu untuk menetralkan radikal bebas. Selama aku pakai sunscreen ini aku ngerasanya nyaman. Terus kalau misalkan tadi aku bilang kan dia cocok untuk kulit yang oily, tapi sebenarnya dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Apalagi kalau misalkan kalian yang kurang suka sama tekstur sunscreen
sunscreen yang greasy, yang berminyak, oily, bikin apa namanya kayak lengket-lengket gitu. Karena ada kan orang yang kayak nggak suka pakai sunscreen atau nggak suka pakai skincare gitu kan, karena rasanya tuh kayak berat atau lengket gitu kan. Nah ini bisa jadi rekomendasi menurut aku. Terus aku juga ngerasanya selama pakai sunscreen ini nggak ada reaksi negatif yang muncul di kulit aku, dan aku ngerasanya dia ada efek mencerahkannya gitu loh. Aku cek di Skin Karisma juga dia paraben free, sulfat free, alkohol free, allergen free. Cuman ini masih mengandung silikon, dan kalau misalkan kalian yang punya fungal acne ini kurang cocok. Untuk healing skinnya dia ada Centella Acetica, sodium hyaluronat, dan hydrolyzed sodium hyaluronat. Untuk anti-agingnya dia ada ceramide, vitamin C, vitamin E, dan ferulic acid. Untuk UV protectionnya ini chemical sunscreen, dan ada brightening-nya juga dari vitamin C. Nah ini untuk tipe kulit yang cocok pakai produknya. Untuk dry skin dia bagus, untuk oily skin juga sebenarnya ini nggak masalah. Cuman ada satu ingredients yang kayak kurang bagus gitu karena ada stearic acid-nya. Tapi aku lihat di full ingredients-nya dia kayak di bawah-bawah gitu, jadi kayaknya penambahannya pun kayak kecil. Dan untuk kulit yang sensitif ini nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekarang yang terakhir aku bakal review yang ini. Ini sunscreen mistnya, dan kalau nggak salah ini tuh kayak keluaran yang paling baru di antara yang kedua ini. Untuk packagingnya bentuknya dia spray, volumenya 50 ml, ukurannya ini travel friendly karena dia spray gitu, mudah banget dipakai kapan aja, nggak repot harus pakai tangan diaplikasiin, bisa dipakai di atas make up dan nggak ngerusak make upnya juga. Untuk spraynya dia lembut dengan ukuran 0,01 nanometer, nggak ngeluarin warna putih-putih juga, karena ada beberapa sunscreen yang tipe spray kayak gini malah jadi kayak putih-putih gitu keluar. Nah kalau ini tuh enggak. Terus ringan juga, wanginya dia fresh dan ada cooling sensation-nya. Oh iya, dan tutupnya itu dia bisa berubah warna gitu loh, kalau misalkan kena matahari jadi warna orange-orange gitu. Untuk SPF-nya sendiri dia 50+, PA+++++. Nah, kalau misalkan yang ini, teknologinya tuh dia pakai mikrokapsul, di mana si UV filternya itu dia pakai ethyl methoxycinamate, itu chemical sunscreen. Nah, si ethyl methoxycinamate-nya itu dibuat dalam bentuk kapsul, tapi ini dalam bentuk mikro ya. Nah, si kapsulnya itu dari silikon transparan, sehingga si ethyl methoxycinamate-nya itu nggak langsung kena kulit gitu loh, dengan tujuan untuk meminimalisir iritasi, terus nggak bikin greasy juga ke kulit. Terus kalau misalkan dari hero ingredient-nya sendiri, dia mirip-mirip sama yang ceramide, dia ada 5 kali ceramide sama Centella Acetica-nya yang dapat membantu memperbaiki skin barrier, dapat melembabkan dan menghidrasi kulit juga. Untuk penjelasan full ingredients-nya seperti biasa aku bakal liatin dari Skin Karisma. Untuk healing skin-nya dia ada Centella Acetica dan Alpha Bisabolol. Untuk UV protection-nya ini chemical sunscreen. Anti-aging-nya dia ada ceramide, brightening agent-nya dia ada Alpha Bisabolol. Dia paraben free, sulfat free, alkohol free, allergen free. Untuk yang punya fungal acne juga dia aman, tapi dia masih mengandung silikon. Terus ini cocok untuk semua jenis kulit. Untuk dry skin nggak masalah, untuk oily skin juga dia bagus. Nah ini untuk kulit yang sensitif, ada satu ingredient yang bagus karena dia ada aloe vera-nya, tapi ada satu ingredient yang berpotensi mengiritasi kulit dari ethyl methoxycinamate. Tapi aku udah jelasin tadi di awal kan, dia dalam bentuk mikrokapsul, jadi lebih minimalis iritasi. Menurut aku ini inovasi yang oke banget. Jujur aku termasuk yang males untuk reapply sunscreen, karena kan kayak males gitu kan, harus cuci tangan, harus cari toilet juga biar tangannya tuh bersih dulu baru reapply sunscreen. Terus belum lagi kalau misalkan kayak liquid sunscreen gitu kan, kalau di atas make up atau di atas bedak gitu kan bisa jadi geser terus jadi berantakan gitu kan, jadi kayak males gitu. Nah tapi kalau misalkan pakai yang ini tuh tinggal set udah beres gitu, nggak ngerusak make up juga. Dan sekarang aku mau sekalian pergi, jadi aku mau pakein sunscreen mistnya lagi. Kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya, dan semoga reviewnya jelas. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.